Pada tahun 2050, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai 9,1 miliar orang. Jumlah ini 34 lebih banyak dibandingkan saat ini. Untuk menghilangkan kelaparan massal, pasokan pangan harus tumbuh lebih cepat dan produksi pangan dunia harus meningkat sebesar 70%. Metode budidaya ikan yang ada saat ini tidak akan mampu memenuhi permintaan ikan global secara aman dan berkelanjutan. Dalam video ini, kami akan memberitahu Anda cara kerja peternakan ikan terbesar dan paling kompleks di dunia, dan apakah teknologi serupa mampu menyediakan makanan bagi kita. Di masa depan, stok ikan liar menurun dengan cepat. Dana Marga Satwa Dunia (WWF) memperkirakan bahwa 53 daerah penangkapan ikan sudah sepenuhnya dikembangkan dan jumlah armada kapal penangkap ikan global 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi laut dan samudera dunia yang berkelanjutan. Jika kita tidak mengurangi penangkapan ikan dalam waktu dekat, maka semua jenis ikan komersial liar akan hilang pada pertengahan abad ini. Pengembangan budidaya ikan yang lebih intensif dan pembangunan fasilitas budidaya perikanan baru dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Dari ikan yang sekarang dapat ditemukan di rak-rak supermarket sudah berasal dari peternakan ikan, jelas bahwa di masa depan umat manusia akan terpaksa mengikuti jalur budidaya ikan buatan di peternakan. Tetapi dalam hal ini, tidak semuanya sesederhana itu. Faktanya adalah itu budidaya ikan tradisional di darat atau dekat pantai merusak lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan perairan di sekitarnya dengan pakan ikan, dan sebagai akibatnya wabah penyakit hingga rusaknya hutan bakau dan ikan, serta hewan liar lainnya. Pengembangan budidaya perikanan di laut lepas dan penciptaan peternakan ikan lepas pantai 3 mil atau lebih dari garis pantai, di mana sirkulasi air dan ekosistem lokal lebih tangguh, akan membantu menghindari masalah-masalah ini. Keberhasilan penting dalam arah ini telah dicapai oleh para nelayan Norwegia dari perusahaan Salmar Asa dengan dukungan dari perusahaan industri pembuatan kapal Tiongkok atau CSEC, perusahaan pembuat kapal milik negara terbesar di Tiongkok. Norwegia telah memesan 6 peternakan laut, 1 peternakan ikan laut untuk budidaya salmon. Peternakan ini dirancang dengan prinsip yang sama dengan ring semi-submersible yang digunakan di sektor pengeboran minyak dan gas lepas pantai. Pabrik pertama dibangun pada tahun 2017 di Tiongkok, butuh waktu 11 minggu untuk mengangkut peternakan laut terapung raksasa dari Provinsi Shandong di Tiongkok ke Norwegia. Fjord selama perjalanan lautnya, pertanian laut disalahartikan oleh beberapa orang Afrika Selatan sebagai pesawat luar angkasa daripada perairan mereka karena bersembunyi. Menurut Yang Sigang, ketua kelompok Xijang, proyek ini adalah kombinasi sempurna dari industri aquaculture Norwegia dan teknologi rekayasa kelautan Tiongkok. Proyek ini dimaksudkan tidak hanya untuk memodernisasi budidaya salmon, tetapi juga untuk secara signifikan meningkatkan produksi ikan. Di Norwegia, yang tidak sengaja disebut sebagai pusat budidaya ikan dunia. Ikan setiap tahunnya menghasilkan 8 miliar dolar bagi perekonomian negara, yang setara dengan 8% dari seluruh ekspor, tidak seperti ikan tradisional. Peternakan laut, 1 peternakan ikan mencakup teknologi paling canggih, termasuk penangkapan ikan otomatis, pemantauan hidrologi posisi laut dalam, dan sistem kontrol pencahayaan biologis. Peternakan ikan jenis baru adalah struktur kaku semi-submersible dengan lebar sekitar 110 meter dan tinggi 67 meter. Dengan tegangan seperti tambatan, fasilitas ini ditujukan untuk pemasangan di laut terbuka pada kedalaman 100 hingga 300 meter. Semua operasi pemrosesan ikan dapat dilakukan di atas kapal tanpa memerlukan kapal atau peralatan layanan eksternal.
Peternakan ikan lepas pantai dirancang untuk beroperasi selama 25 tahun dan dapat menahan kekuatan yang kuat, gempa topan hingga 12 titik, dan mampu membudidayakan hingga 1,5 juta ikan per tahun. Hanya membutuhkan 3 hingga 7 karyawan untuk beroperasi dan tingkat kelangsungan hidup ikan lebih dari 98 instalasi, memiliki lebih dari 20.000 sensor dan lebih dari 100 monitor dan kontrol unit yang menyediakan pemberian makan dan pemantauan ikan secara otonom. Terlebih lagi peternakan laut juga dilengkapi dengan gerbang pembersihan mandiri yang berputar 360 derajat. Partisi yang dapat digerakkan di gerbang ini terus-menerus membersihkan jaring peternakan dan menghilangkan biofouling yang dapat membahayakan insang ikan. Berkat teknologi salmon ini dapat menghemat ikan tambahan secara signifikan. Pengolahan dengan cara kesehatan ikan di perusahaan dipantau oleh laboratorium yang spesialisnya menganalisis data dari sensor dan membuat keputusan tepat waktu. Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan Selmar Asa setelah pemasangan peternakan pertama adalah krustasea kutu laut yang menjadi parasit pada kulit salmon dan memakan integumen tubuh inangnya. Berdasarkan data yang diterima dari spesialis sensor IoT, segera menghilangkan masalah ini dengan melepaskan 21.500 ikan pembersih ke dalam air. Kerja sensor juga berhasil, mungkin untuk mengidentifikasi masalah kebocoran ikan dan menghalangi jalan menuju kebebasan bagi ikan yang melarikan diri yang dibesarkan di peternakan dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan mutasi genetik pada ikan liar dan masalah lingkungan global lainnya menurut para ahli operasi otonom peternakan lepas pantai seperti peternakan laut, manfaat budidaya perairan dapat diperluas secara signifikan. Mengurangi biaya yang terkait dengan pemeliharaan ikan di laut lepas, terlebih lagi, objek-objek tersebut tidak memiliki kerugian seperti perikanan tradisional. Objek-objek tersebut ramah lingkungan, tidak meracuni lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, tidak menghancurkan garis pantai, serta hutan bakau. Namun terlebih lagi peternakan laut, salah satu proyek difokuskan pada keberhasilan pengembangan ikan itu sendiri di habitat aslinya yang berpotensi membuka era baru budidaya ikan berkelanjutan. Posisi perusahaan tercermin dalam kata-kata Kepala Departemen Biologi Salmar, Bart Shelstad. Kami agak ragu mengenai apa yang akan terjadi pada proyek ini di masa depan. Namun sikap ini memungkinkan kami menyelesaikan banyak masalah dengan menginvestasikan 1 miliar krona Norwegia atau 117 juta dolar dalam desain dan pengembangan peternakan laut. Selmar optimis tentang masa depan di antara rencana lain perusahaan bermaksud untuk meluncurkan modernisasi peternakan laut pada tahun 2024 menurut manajemen pengalaman membangun dan mengoperasikan peternakan laut. Telah menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih hemat biaya melalui perencanaan yang sistematis dan hati-hati. Strukturnya telah disempurnakan lebih lanjut dalam versi baru dari peternakan laut. Perkiraan waktu dan biaya konstruksi telah dikurangi dan kapasitas telah ditingkatkan untuk melaksanakan proyek ini. Tim telah memulai negosiasi dengan galangan kapal di Norwegia dan luar negeri yang mungkin menjadi lokasi konstruksi potensial. Kemajuan lebih lanjut dari proyek ini berarti bahwa dalam skala global, umat manusia memiliki harapan untuk masa depan yang bebas kelaparan. Peternakan ikan seperti peternakan laut memberikan harapan bahwa kita dan keturunan kita tidak akan kekurangan ikan segar. Yang terpenting adalah sumber daya alam ini tetap dapat diakses tidak hanya secara fisik tetapi juga finansial.